Selamat datang untuk rekan-rekan semua yang hadir khususnya di malam ini, menyempatkan waktunya untuk kita sharing di sini mengenai belajar trading atau belajar konsep supply demand. Apa itu supply demand? Mungkin rekan-rekan yang basic dari ekonomi mungkin pernah mendengar apa hukum dari supply demand itu sendiri. Oke, nah basic atau hukum supply demand sendiri bisa dipakai di trading online atau trading di falas, saham ataupun komoditi ataupun cryptocurrency juga bisa kita pakai konsep supply demand sendiri. Oke, ini kita belajar mengenai basic dari supply demand sendiri. Kita akan belajar dari step demi step untuk langkah awal. Mungkin rekan tahu ya apa itu supply demand yang punya wawasan mengenai ekonomi pasti akan tahu, ataupun yang sudah punya bisnis pasti tahu apa itu supply apapun demand. Oke, di dalam ekonomi ataupun di strategi ini adalah supply ataupun demand itu adalah harga kesepakatan. Oke, di mana ketika terjadi kesepakatan antara pembeli ataupun penjual ataupun supply ataupun demand, di mana terjadinya saling tawar menawar antara permintaan dan penawaran menuju titik kesepakatan. Dalam artian ketika ada kesepakatan harga, di harga berapa harga ini akan naik ataupun turun, diawali dari kesepakatan harga, yaitu disebut dengan base. Oke, nah base itu adalah di mana harga tersebut saling tawar-menawar antara supply ataupun demand. Nah, ketika sudah keluar dari kesepakatan, berarti harga itu atau pelaku pasar tersebut sudah sepakat untuk menentukan harga. Dalam artian dia sudah keluar dari zona keseimbangan, yaitu zona imbalance. Oke. Nah, satu contoh misalkan kita anggap sebuah harga di supply demand ini hanya ada 4 yang biasa kita tahu, yaitu adalah ketika dalam keadaan uptrend ada yang disebut dengan harga naik. Lebih mudahnya saya pakai trading view dulu ya, untuk nyorek-nyoreknya agak sedikit mudah kalau pakai trading view. Bentar ya, aku share ke. Nah, ini adalah materi yang kemarin yang kita bahas kemarin itu. Harga sudah sampai sini oil sesuai prediksi yang sudah saya sharingkan kemarin di khususnya di oil. Kemarin harga ini bakalan down dan dia kemarin ada area sini. Dia kemarin juga di sini dia ada reaksi lumayan besar dan harga ini sudah sampai ke area sini. Tinggal dikit lagi pasti akan down sampai area sini. Oke. Nah, di dalam konsep supply demand ada yang disebut dengan, kalau dalam keadaan uptrend, untuk di ending trendnya adalah disebut dengan rally. Oke, ini rally. Ini adalah harga kesepakatan ataupun keseimbangan harga untuk menentukan harga ini mau naik atau mau turun. Oke, kalau sudah terjadi seperti ini disebutnya dengan hanya ada 2 ini. Harga sedang uptrend dengan signifikan, kemudian lagi sedang naik-naiknya, asik-asiknya naik, bisa 2 candle, 3 candle, tiba-tiba harga sideways di sini berhenti, stuck. Oke. Dalam arti stuck, dia akan menentukan arah market selanjutnya, apakah dia mau naik lagi atau mau turun. Kemudian ketika dia keluar dari zona keseimbangan ini, sebelumnya ketika harga ini belum terjun sampai sini, ini akan membentuk area sideways terlebih dahulu. Oke, tetapi ketika harga ini sudah drop dan kita melihat bahwa ada harga yang keluar dari zona keseimbangan, ini disebut dengan drop. Oke, nah ini sebutannya ini disebut dengan rally. Ini disebut dengan
R. Ini disebut dengan R. Terus yang ini disebut dengan base atau dengan B. Disebut dengan B. Dan ini disebut dengan drop. Jadi ini rally. Ini harga ini rally. Kemudian harga set buy disebut dengan base. Kemudian drop. Nah ini disebut dengan rally base drop. Oke, ini adalah istilah di supply demand-nya. Kemudian ketika dia turun dan dia set buy lagi di sini, kemudian dia ada signifikan drop lagi, ini disebut dengan base. Ini disebut dengan base. Oke, ini disebut base dan ini adalah drop atau D. Ingat ya rekan-rekannya, ini adalah tingkat lanjutan materi yang kemarin. Jadi rekan-rekan yang belum ikut kemarin bisa tonton videonya, sudah saya share di grup mengenai structure market. Oke, jadi di dalam konsep supply demand hanya ada 4 ini aja yang harus kita perhatikan. Oke. Ini adalah kalau dalam keadaan harga menaik, tiba-tiba harga terjun dan ada area set buy di atas, ini adalah zona pucuk atau zona ekstrim, bisa juga disebut dengan ending trend. Oke, ini adalah ending trend, disebut dengan rally. Ini harga naik turun, ini disebut dengan base, dan kemudian drop. Nah ini disebut dengan rally base drop. Dan ketika ada signifikan drop, kemudian stuck lagi di sini, dia berhenti, bikin 1 candle, 2 candle, kemudian terjun lagi dengan warna yang sama, ini disebut dengan base, dan ini drop. Jadi ini adalah drop, base drop, dan ini adalah rally base drop. Ada 2 base seperti ini, ada drop base rally, kemudian ada rally base rally. Ini adalah ciri-ciri harga fix akan jadi reversal. Dari turun dia akan naik, dari naik akan turun. Oke. Nah, dalam bentuk candlenya seperti apa? Oke. Anggaplah ketika ada candle naik 1, 2. Ini disebut dengan rally base drop. Harga awal reversal, harga atas atau supply atas, ini disebut dengan supply bawah atau disebut dengan drop base drop. Oke. Nah, kemudian kalau yang bawahnya atau demand-nya adalah ketika membentuk area demand, dia akan membentuk seperti ini sama. Anggaplah ini 1 candle boleh kayak gini, engulfing ya. Bisa di engulfing, ini adalah supply. Ini bisa 2, anggaplah yang ini 2. Oke. Jadi hafalkan dulu bentuk candlenya seperti ini. Jadi ketika ada zona-zona seperti ini atau bentuk candle, oke, sebetulnya ini adalah bentuk harga. Ini adalah basicnya. Kita perhatikan dulu. Minimal kita tahu mencari area zona terlebih dahulu. Ketika kita sudah tahu area zona-zonanya, kita akan mudah mencari structure marketnya. Oke. Nah, jadi kita belajar mengenai supply demand-nya atau zona-zonanya, ciri-ciri dari marketnya sendiri. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan area atau bentuk candle seperti ini, ada harga naik, kemudian dia berhenti dulu di sini, entah 1 candle, entah 2 candle, tiba-tiba ada harga drop panjang, bisa 1 candle, bisa 2 candle. Nah, yang atasnya ini, yang candle kecil-kecil ini, kita tandain 1 zona. Nah, ini disebut dengan zona supply. Oke, ini adalah zona supply atas. Kemudian ketika dia tidak sampai sini lagi, kemudian dia turun dan ada harga naiknya ini dia tidak sampai sini. Kemudian ada candle drop kembali dengan signifikan. Nah, ini disebut dengan drop base drop.
dan ini adalah supply tengah. Oke. Dan sebaliknya juga ini. Ketika ada harga turun, kita tunggu, kemudian tiba-tiba ada harga naik, engulfing lah ya, bullish engulfing di sini. Nah, ini kita tandakan untuk cari zona. Oke, nah di mana kita akan melakukan entry ya adalah di zona-zona ini. Jadi ketika sudah ada terdapat harga naik seperti ini, ketika ada harga naik, kemudian harga sideways di sini, kemudian dia turun seperti ini sudah menandakan bahwa harga ini kita hanya fokus mencari sell saja. Oke, jadi kalau di area sini, ketika terdapat dua gelombang, kok gini terus. Ketika kita mendeteksi sebuah harga atau ada bentuk candle seperti ini adalah harga ini cenderung akan turun dan kita hanya fokus mencari zona sell entry saja, di mana zona-zonanya untuk sell adalah di area setiap zonanya, yaitu di area sini 1 sama di area sini 1. Berikut juga kalau seandainya sudah kebentuk seperti ini, anggaplah kita telat, kita hanya akan melakukan harga atau menunggu harga di area zona untuk buy di area sini 1 sama di area sini 1. Oke, ini adalah basicnya ya. Nah, sampai di sini rekan-rekan bisa dipahami ya? Halo? Ya, siap. Ya, silakan Pak. Iya, ini dari yang demand dulu nih. Ini dari lihat struktur market, misalnya dari rally, kemudian base dan rally. Ini zona, kita hanya mencari zona buy yang ada anak panahnya itu kan? Betul. Berarti kita kan berasumsi bahwa harga biasanya balik lagi ke situ ya, retrace ya biasanya ya. Ya. Jadi untuk mengenai retrace atau tidaknya, istilahnya bukan dalam artian retrace atau tidaknya itu market yang menentukan. Dalam artian gini, ketika kita sudah mempunyai area zona ini, berarti kita hanya menunggu. Dalam artian ketika harga ke sini, sebentar, karena market kadang ada yang tidak kembali juga, betul kan? Jadi setidaknya kita akan hanya entry di tempat-tempat atau di zona-zona yang tepat gitu loh. Gitu. Kalau memang dia balik ke sini, udah kita siap-siap aja untuk buy. Kenapa? Karena ketika kita menentukan area entry di area zona ini, kita sudah terukur risk rewardnya. Itu untuk mempermudahnya. Kalau kita langsung buy di area sini, oke, kita SL-nya cukup jauh sampai sini. Oke, jadi kalau misalkan harga anggaplah tidak sampai naik, is oke, berarti belum rezeki dan kita bisa cari nanti momen yang kedua pasti akan ada. Gitu. Yang jelas ketika ada terdapat contohnya ini ketika dia sudah membentuk engulfing atau zona supply pertama, biasanya harga ini akan kembali ke sini. Kembalinya bisa 1 candle atau 2 candle. Anggaplah ini kebetulan yang saya gambar ini dia tidak kembali. Betul kan? Tidak kembali di sini. Seharusnya yang ini tuh bukan seharusnya ya, maksudnya kita hanya akan menunggu di sini. Kalau dia kembali di sini ya kita tinggal buy. Berikut juga ini. Gitu. Dan ada juga ketika harga yang sudah masuk ke sini, dia akan membentuk shadow seperti ini. Jadi dia pertama membentuk zona supply, membentuk zona demand, kemudian harga turun, turun sampai sini, kemudian dia close-nya di area sini, dia akan membentuk shadow. Dan ketika dalam keadaan seperti ini, yang ini ingat kita cari area supply ataupun demand yang original. Ingat yang original. Jadi walaupun sudah kelihatan jelas, tetapi kalau ada harga yang sudah pernah kembali, yang sudah pernah, anggaplah ini, yang ini nih, dia naik sampai sini,
Kemudian ini dia bikin shadow di sini. Kemudian harga drop, misal gitu ya. Kemudian harga ini kembali lagi di area sini. Ini kita area zona ini, hati-hati ketika harga kembali di sini, kita jangan entry kembali. Jadi kita saranin cari zona-zona yang paling pertama dia di retrace atau diambil. Kenapa? Karena ketika ada zona kesepakatan, kapan-kapan atau istilahnya suatu saat itu harga akan kembali di situ, gitu. Jadi itu hal yang pasti. Dalam artian hal yang pasti itu bakal kembali, tidak bisa ditentukan satu candle kah, satu hari kah, satu jam kah, kita tidak bisa menentukan. Setidaknya ketika ada zona keseimbangan, pernah terjadinya harga transaksi antara supply ataupun demand yang disebut dengan base, satu saat itu adalah tujuan harga akan ke situ kembali, mencari peluang entry. Kenapa? Karena di sini adalah terdapat zona, terdapat entry atau terdapatnya sebuah entry yang tertinggal. Oke, pending order banyak di sini. Bank-bank besar itu di sini akan meletakkan pending ordernya di area sini. Jadi suatu saat itu akan jadi histori kembali, harga akan balik ke sini. Bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, setidaknya dia akan kembali ke situ lagi, gitu. Tapi kalau misalkan kita anggaplah harga ini sudah terjadi, udah kita tinggal tunggu saja nanti, oke? Karena ini adalah basicnya. Nanti ketika rekan-rekan sudah paham ini dulu, baru kita akan masuk ke materi yang lain mengenai approach. Nah, approach ini adalah penting di mana zona tersebut bakalan benar-benar 80% diambil atau jadi. Oke. Jadi kan kenapa? Kan ada zona-zona yang bisa bablas. Nah, itu nanti kita belajar ke approach-nya. Nanti mungkin di materi selanjutnya. Jadi kita untuk saat ini yang baru belajar khususnya, belajar dulu menentukan area zonanya. Jadi ketika mendapatkan zona seperti ini, kita hanya menunggu harga di sini. Ketika tidak ada, ya sudah, kita tinggal tunggu yang lain lagi. Gitu. Jadi jangan main entry, sell dan buy di tempat-tempat yang tidak semestinya, gitu. Jadi akhirnya nanti kita tidak punya jurnal trading ataupun plan trading yang jelas, gitu. Jadi ketika kita punya trading yang jelas, punya rule SOP yang jelas, kita akan mudah untuk mencari letak kesalahannya atau kevalidannya sebuah sistem itu di situ. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah kita langsung ke MP4. Oke, kebetulan ini saya ada entry ketinggal, nggak tahu bakalan trigger atau tidak. Oke, kemarin saya punya entry dan ini targetnya di area sini, dan SL-nya sebetulnya saya tidak begitu jauh. Kebetulan kenapa saya tidak pasang SL? Kenapa? Satu, karena mau tutupan buku biasanya tutupan market biasanya ada spread yang gap yang untuk mengambil stop loss saja, baru dia terbang, bisa seperti itu. Jadi is oke, nggak apa-apa karena dana juga masih cukup lumayan aman. Ini adalah area demand, betul ya? Oke, tadi yang kita ilustrasikan adalah kita bisa lihat di sini harga drop, turun candle, naik, turun, kemudian dia stuck di sini. Oke. Kemudian harga ini naik, turun. Dia masih dalam keadaan sideways di sini. Ini belum menentukan area imbalance atau tidak keseimbangan. Harga masih seimbang di area sini. Nah, jadi ini adalah harga keseimbangan harga. Nah, kemudian tiba-tiba ada harga hit langsung ke atas ini. Jadi inilah yang disebut dengan zona keseimbangan atau zona supply. Oke, yang tadi saya ini. Betul ya? Ini disebut dengan zona demand di sini, dan ini juga zona demand. Ini adalah zona demand continuation atau penerusan, dan ini adalah awal atau permulaan dari sebuah perjalanan uptrend menjadi uptrend.
Oke, nah kalau kita lihat dari structure kita sudah bisa melihat di sini rekan-rekan bisa yang sudah kemarin sudah bisa melihat atau hadir kemarin saya sudah ajarkan structure-nya, yaitu kita lihat di sini ada high, betul ya? Ini ada high, ini ada low, kemudian dia ada lower low di sini, dan juga ada yang terakhir higher high di sini. Nah, higher high ini di break dengan signifikan up. Oke, dan sebelum dia membreak signifikan up ini, dia meninggalkan area zona base, yaitu di sini disebut dengan rally base rally. Disinilah tempat entry saya, gitu. Kenapa? Karena signifikan up-nya sudah terlihat dari penurunan harga ini. Penurunan harga ini dia sudah membentuk area structure yang baru. Oke, dari down, low, high, oke, kemudian dia masih bikin di sini tidak mampu, kemudian dia ada high yang terbaru di sini, ada high, ada higher high, terus lower low, kemudian ke break. Oke, sebetulnya dari awal ini pun kita sebetulnya sudah dapat menyimpulkan bahwa harga ini akan up di area zona yang ini. Sebelumnya ketika harga ini belum terjadi up seperti ini, kita kalau dari structure market kita sudah tahu. Ingat, ketika kita sudah mengetahui structure market, yang harus kita perhatikan adalah ini adalah low-nya. Oke. Ini adalah low pertama. Oke, kemudian ada high. Oke. Nah, high-nya ini dia bikin higher high baru dan dia break ini. Dan inilah momentum terbaik untuk kita buy sebetulnya kemarin. Nah, kenapa saya targetkan di area sini? Kenapa saya targetkan di area sini? Kalau kita lihat di sini adalah area apa? Drop. Oke, ini adalah zona yang sejajar dengan resisten. Nanti akan di materi ini. Ini cukup lumayan kuat nantinya untuk bisa menahan harga. Nah, kenapa saya istilahnya masih bisa menyebutkan harga bakalan ke sini? Karena kalau kita lihat ini yang disebut dengan FTR. Dia harga yang belum sampai ke area zona ini. Ketika FTR ini jadi, dia wajib break ini dulu. Oke. Ketika harga mau drop panjang, istilahnya tidak mau up kembali, dia harus melewati zona ini dulu. Betul nggak? Betul ya? Karena ini adalah disebut dengan rally base rally. Oke. Ini adalah gelombang harganya disebut dengan rally base rally. Kalau kita lihat di sini ada signifikan up, kemudian dia drop, ada signifikan lagi. Jadi yang kita perhatikan adalah kita cukup perhatikan candle besar sama candle kecil. Oke, jadi ketika kita melihat ada candle besar, terus dia ada candle kecil, kemudian ada candle besar, kita tandain saja zona-zona tersebut, karena zona tersebut akan menjadi pijakan harga di kemudian hari. Oke, satu contoh ini kita lihat di sini ada harga naik, oke, harga naik, kemudian dia stuck di sini, naik turun. Ketika ada candle signifikan drop, satu candle ini kita tandain dari candle yang ujung sini sampai sini. Ini adalah zona untuk kita bisa ambil sell. Pertama kali harga naik di sini, kita sudah ambil sell di sini, dan targetnya adalah kenapa? Targetnya satu di area demand. Jadi ketika kita entry di supply, targetnya di demand. Kalau kita lihat demandnya di mana? Kita lihat di sini ada drop, harga kecil, kemudian ada signifikan up. Ini adalah area zona demand. Ini targetnya, sahabat. Oke. Nah, berikut juga ini. Harga candle dia turun satu warna. Hitam semua. Kemudian ada engulfing atau candle yang benar-benar dia signifikan up sampai menembus candle ini. Ini dihampat. Ini kita bisa jadikan untuk area demand di sini. Ya, targetnya di mana? Targetnya kalau kita lihat di sini masih area ini.
Ini adalah reaksinya dan akhirnya ini tembus, dan ini adalah momentum untuk up-nya. Sebetulnya ada sinyal di area sini. Ternyata ada signifikan drop. Dia mampu membreakout yang ini. Jadi ya sudah. Kalau bahasa materi di nanti di presentation-nya ini disebut dengan area flag B. Oke, ini yang disebut dengan flag B. Kalau ini disebut dengan flag limitnya adalah di area sini kalau nggak salah flag limitnya. Nah, ini adalah flag limitnya. Ini disebut dengan flag limit, tapi nanti ya. Dan ini adalah flag B-nya. Jadi ketika harga, misalkan kita di GU, anggap kita GU plan-nya akan kemana, kita bisa lihat di sini. Kita di H4 dulu, di H4. Kalau kita lihat di GU, kita bisa melihat ada signifikan up atau signifikan drop di mana. Kalau kita melihat di sini, ini adalah drop, base, drop. Kita tandain. Kita tandain. Apa yang terjadi ketika harga masuk ke sini, dia akan ada area retrace itu di sini. Ketika harga ini bisa di break area sini, ketika harga area sini bisa di break, kemungkinan harga akan membuat zona baru lagi atau area ini akan jadi pijakan untuk sampai ke area sini. Jadi di sini kita melihat drop, base drop, kemudian ada drop base rally di sini. Terus ini juga ada drop base rally, rally base drop, rally base rally di sini sudah diambil. Di sini ada rally, base rally, kemudian harga turun ngambil order ini, kemudian dia terbang sampai break dua zona ini. Ini zona ini di break sampai zona ini juga di break. Karena ini sudah tidak ori. Yang ini sudah diambil sini. Kalau yang ini dia masih original. Zona besarnya sebetulnya sampai sini zona besarnya. Ini original. Tapi kalau kita mau cari di tab yang lebih kecil, ini adalah zonanya dari sini. Dia sudah keambil. Ini wajib bisa buy di area sini kemarin. Targetnya untuk di sini kalau kita dilihat satu, karena kita lihat di sini ada drop, base, drop. Ini target minimalnya di area sini. Ini adalah target pertama. Kalau ini dia sudah bisa diambil, jadi mungkin akan lebih atas lagi. Target keduanya di sini. Jadi kalau untuk EU ini adalah pertama buy di sini dengan targetnya di sini. Ketika ini jebol, ya dia akan ke sini. Secara ilustrasinya, kalau secara ilustrasi structure market atau base to base-nya adalah, ingat perhatikan ya. Ketika ada harga sedang naik. Ini di TradingView ya. Ini harga sedang naik, dia bikin base, break. Ini adalah ciri-ciri. Ini pertama kita harusnya di break di sini, harusnya buy di sini, tetapi harga malah break. Jadi inilah zona kita akan cari. Tetapi ketika harga ini tidak mampu ke sini, ketika sudah dia break seperti ini, dia akan mencoba ke sini, tetapi dia biasanya tidak sampai juga sampai sini, kemudian dia break. Nah, berarti ini adalah momentum kedua, kita akan cari buy di area sini. Pertama ketika dia break yang ini, kita akan mencari sell-nya di sini. Tetapi ketika harga ini kita tunggu sini, harga kok malah terjun jauh lagi, ya sudah, berarti dia bikin area base yang baru untuk tahanan. Kita akan tunggu di area sini untuk ambil sell target yang lebih jauh, yaitu di area supply ataupun demand terdekat. Bisa aja di area sini dia ada demand misalkan. Nah, ini adalah targetnya. Seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ketika dalam keadaan ada harga base terakhir, kemudian di break, itu kita akan cari peluang sell.
Berikut juga berikut juga kebalikannya. Kalau dia terdapat harga sedang turun, ada base seperti ini, oke, dia ini break, ini cukup. Berarti ini adalah base yang ke break, ini adalah signal. Oke, ini adalah signal awal untuk sell. Kenapa? Karena base-nya ini sudah ke break dan ini untuk kita cari zona sell-nya. Kebanyakan harga ketika sudah seperti ini dia akan kembali ke sini baru dia akan up. Jadi kita tunggunya di sini. Gitu. Nah, kalau di ini sendiri kalau misalkan kalau di market seperti apa? Kita lihat di gold. Kayak kita di gold atau di mana sama saja. Oke, kita lihat di gold. Gold adalah kita lihat di sini harga dibersihkan dulu ya, hilangkan gambarnya dulu. Kita bisa melihat di sini adalah area rally base rally, betul ya? Maksudnya drop base drop. Oke, ini adalah zona. Ini belum masih original juga dan ini juga masih original juga. Oke, nah kita bisa lihat di sini harga yang terdekat dari zona antara ini berarti yang ini. Jadi harga ini pertama dia ambil yang ini nih. Harga naik, kemudian dia stuck di sini ambil, kemudian harga naik kembali di sini dan momentumnya adalah konfirmasi sebuah supply ini akan benar-benar terjadi direspon oleh market adalah base yang ini. Betul ya? Jadi kita bisa lihat di sini ada area base. Kalau sebetulnya zonanya itu adalah sampai sini. Disebut dengan rally. Candle turun ini disebut dengan base, kemudian dia up. Nah, ini disebut dengan rally base rally. Nah, rally base rally-nya ini sudah di break, yaitu dengan candle yang ini. Nah, ketika break dia meninggalkan area zona supply. Di mana zona supply-nya? Kalau kita lihat di sini adalah ini. Makanya harga ini turun di mana di area sini. Gitu. Kenapa? Karena inilah konfirmasi sell-nya di sini. Jadi ketika ada base terakhir, ketika dalam keadaan uptrend ada base yang terakhir di break, itu adalah signal awal harga ini akan reversal atau dia akan balik arah dari uptrend, kemudian dia punya base. Selama base ini belum di break, ya harga akan terus naik. Gitu. Jadi konsepnya adalah kita perhatikan base to base-nya. Ketika harga naik kayak gini, terus harga ada base, oke. Nah, kita tandain zona di sini. Terus harga misalkan turun gini, selama harga ini belum break ya dia akan terus naik. Dia bikin zona baru gitu terus kayak gini dan harga turun sampai sini dia retrace lagi misalkan, kemudian dia bikin base juga seperti ini bisa, kemudian dia break seperti ini. Nah, ini adalah zona yang terakhir adalah di area sini. Ini adalah momentum bahwa harga ini akan down. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini harga ini support dan ini resisten, ini support, ada area zona terkecil di area sini. Ini adalah untuk pijakan harga, untuk harga bisa turun kembali sampai area sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan dari jalan cerita harga sampai sini ke sini, kita perhatikan dia harga turun, dia bikin base. Harga ketika mau naik, dia harus wajib break ini dulu. Ternyata dia naik ini nggak sampai ini, bahkan turun lagi, dan dia bikin base baru di sini. Bikin base. Kenapa dia bikin base? Karena dia bikin drop, ada candle kecil-kecil, kemudian drop lagi. Ini disebut dengan drop, base drop, kemudian naik lagi di sini. Nah, di sini kita bisa ambil sell kembali. Selama zona ini belum di break, ya harga akan terus turun. Dan dia bikin terus zona, banyak zona di sini. Ini juga zona. Ini juga zona. Candle-candle yang beda warna ini disebutnya dengan zona. Oke, ini adalah zona.
Ini di break sama candle yang ini. Kemudian harga break, retrace di retrace ini. Sebetulnya zonanya adalah area sini. Ini adalah zona yang masih original. Ini adalah zona masih original. Kemudian harga ini harusnya ke sini, tapi dia malah membreakout area zona yang besar yang ini. Ini signal pertama nih. Signal pertama untuk akan bisa lari ke sini itu adalah yang ini. Nah, kemudian ketika dia break zona yang ini adalah zonanya, ini adalah reaksinya. Kemudian harga retrace mencari demand. Di mana demandnya ya ini. Dan sampai dua kali ambil. Pertama di sini, target sini, kemudian dia turun lagi dan ambil dan selesai targetnya. Jadi buyer ini sudah selesai untuk target kenaikannya, dia sudah selesai di sini. Tinggal mencari momentum baru, yaitu apakah dia mampu up kembali sampai sini, tergantung area sini. Kalau ini zona ini mampu menahan harga saya yakin akan sampai sini. Akan sampai sini. Tapi kalau ternyata harga ini break, tidak harus break ini saja cukup mewakili harga akan down jauh lagi. Oke. Jadi kalau kita belajar menentukan zona untuk langkah-langkah awal ketika kita ini, tentuin aja zona-zonanya dulu. Kita belajar mapping dulu, yaitu ini adalah zona drop, this drop ini. Oke. Ini adalah zona. Kalau misalkan yang ini adalah zona supply. Oke, ini adalah zona supply, ini zona supply. Kemudian ini juga zona supply. Ujung-ujungnya ini kita bisa lihat bahwa ada signifikan up dan signifikan drop. Jadi kalau kita menentukan dengan mudah, cari candle-candle besar dulu dan candle-candle kecil untuk zonanya. Jadi ingat signifikan up dan signifikan drop untuk mencari drop this drop ataupun rally yang ini. Oke, dalam keadaan ini disebut dengan rally, ini base drop. Nah, ini adalah signifikan drop. Jadi ini adalah area zona base-nya sebetulnya sampai sini. Ini adalah zona supply-nya di area sini. Oke, ini adalah zona supply. Ini adalah zona supply. Dan ini adalah zona supply. Itu. Kalau ini bisa nggak Bang? Bisa kita translate. Kalau saya nggak. Kenapa? Karena ini adalah yang ini hanya reaksi dari yang ini. Ini adalah reaksi yang ini. Jadi area sini ketika balik lagi berarti udah 3 kali ini rawan jebol. Kalau ini baru pertama kali, minimal ada bisalah untuk pantulan harga mungkin bisa sampai zona ini. Ini adalah zonanya. Ini adalah zonanya untuk bisa sampai ke sini mungkin. Itu. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi. Apakah zona entah itu demand atau supply, andai kan di break hanya dengan shadow itu bisa dikatakan break? Oke. Terus ada lagi? Iya, gitu aja Mister. Itu tadi contoh yang digambar ini yang sekarang ada di depan mata saya. Ini tadi contoh daripada drop, kemudian rally, kemudian di break sama shadow doang nih, shadow bukan candle ya. Yang ini. Yang di sebelah kanannya lagi dikit. Nih, ya shadow. Iya itu wilayah itu Mister. Ini kan? Iya. Ya. Jadi kalau di konsep break atau tidak, yang namanya break itu berarti kan tembus. Oke ya. Walaupun jadi, dengan shadow Mister. Betul. Jadi break ini ada 2, ada break dan ada break signifikan. Oke ya. Dalam artian break signifikan adalah dia benar-benar drop atau break dengan signifikan. Contohnya, kalau dengan break signifikan adalah ini adalah break dengan signifikan. Oke, siap. Kalau ini disebut dengan break, sama aja. Ini adalah momentum atau signal awal bahwa zona ini sudah tidak fresh atau sudah jebol.
Selama harga ini belum nembus, ketika yang ini pertama kali masuk ke sini kan belum tembus, dan ini disebut dengan break. Jadi zona ini sudah jebol, dan ini ciri-ciri atau signal awal kita akan mencari buy. Oke, siap. Ya walaupun itu dengan shadow ya, Mister ya. Hanya dengan shadow sekalipun yang namanya tembus itu sudah bisa dikatakan dengan break. Oke, siap. Oke. Oke, paham. Ya, ada lagi? Jadi, Mister, kalau yang benar-benar misalnya supply dan demand yang aman itu kira-kira maksudnya yang jelas-jelasnya di mana ini untuk kita mengetahui, karena memang kadang-kadang wah ini udah bisa baik gitu, ternyata memang marketnya turun gitu. Oke, jadi kalau mengenai di mana demand yang bagus atau tidak, setidaknya cari demand yang fresh, yang baru pertama kali harga datang ke demand ataupun ke supply. Pertama kali. Di mana tuh lokasinya tuh misalnya? Ya kita cari zonanya dulu. Misalkan gini, misalkan ini kan zona. Oke, ini kan zona nih. Ya kan? Pertama kali masuk kan ini. Ya sudah, entry aja. Dari harga turun ini, harga naik, harga sedang naik-naik, tapi ini ada supply. Pertama kali masuk, berarti inilah zona fresh, yang ini zona fresh. Oh ya, kita ambil sell berarti ya. Kita ambil sell. Nah, zona yang tidak fresh adalah yang ini nih. Oh, atau itu ya. Cari lagi ya, zona yang tidak fresh. Ini yang dimaksud dengan zona fresh ataupun tidak fresh. Oke, yaitu adalah ini. Kita perhatikan ini. Ini disebut dengan rally, base, rally. Betul ya? Ya. Pertama kali datang harga yang ini, betul ya? Ya, betul. Jadi ketika harga balik lagi ke sini, baru pertama kali kita bisa ambil buy di sini. Dan yang kedua kalinya yang mana? Yang ini. Ini adalah harga yang kedua kali. Dan rawan jebol. Ada juga yang tidak jebol, tapi saya menyarankan yang pertama kali harga kembali ke area zona tersebut, biasanya akan ada reaksi. Oke, siap. Yang kedua, ketiga, saya tidak menyarankan. Nah, contoh lagi ini. Ini kalau kita lihat di sini, kita perhatikan, ini candle harga naik, kemudian dia turun, kan ada base di sini, betul nggak? Terakhir, betul ya? Betul? Ini adalah area base. Ini disebut dengan rally, base, rally. Betul ya? Ya. Kemudian di break. Mana yang nge-break adalah candle yang kecil ini. Break. Oke. Di break. Kemudian kalau kita lihat di sini dia belum menciptakan area supply. Kalau misalkan secara detail sebetulnya ada. Tapi kalau secara mata awam ini adalah masih candle lurus. Tidak ada candle yang beda warna. Betul ya? Oke, nah kemudian kita tunggu aja bahwa minimal kita sudah bisa mengetahui bahwa adanya base yang terakhir ini di break. Berarti ini signal awal, kita akan cari sell saja, betul ya? Ya. Cari sellnya di mana? Kalau misalkan harga ini penurunan ini belum kebentuk, kita masih wait and see untuk mencari zona. Tunggu aja dulu, sabar. Ternyata harga drop lagi. Ini harga naik ini harusnya kan naik ke sana, ternyata ada harga drop lagi. Ini kita bisa tentuin zona untuk sell-nya. Pertama kali masuk yang mana? Kita perhatikan. Pertama kali masuk candle mana? Candle yang ini, betul ya? Atau harga yang ini? Ini adalah harga yang fresh atau zona fresh. Jadi kalau yang sudah kedua kali, ketiga kali, ini tidak kita sarankan. Kan udah jauh nih. Misalkan sini. Nah, ini akhirnya kan break. Pertama kali kan ini masuk. Ya. Oke, pertama kali ini masuk, kita dapat, dan ini yang kedua kali jebol. Gitu. Jadi pertama kali biasanya bisa. Nah, contoh lagi kalau di H1, misalkan di H1 juga sama. Ini perhatikan ini. Karena ini adalah zona yang
kemarin berdekatan di sini, ini adalah zona supply. Ini adalah zona supply-nya. Dan ini juga zona supply. Yang kecil ini, betul kan? Tapi ini terlalu dekat banget, jadi ya dia ngambilnya yang atas, yaitu di sini. Ini pertama kali di sini dia masuk, karena yang ini belum masuk ke sini. Ini pertama kali yang ini dapat. Jadi yang rekan-rekan yang harus perhatikan adalah belajar mencari area signifikan up atau signifikan drop. Dalam artian signifikan drop, ada candle besar, ada candle kecil. Maksudnya sebelum drop, anggaplah ini drop, kemudian base, kecil-kecil harga, kemudian drop lagi. Ini disebut dengan signifikan drop. Ini juga signifikan drop. Ini signifikan drop. Jadi arahnya ini lebih ke sell kalau dalam keadaan kasus seperti ini. Nah, kalau ini kita bisa melihat mana dominan kalau rekan-rekan bisa melihat signifikan dari harga yang saya tarik dari uptrend ini. Dominan sell atau buyer. Kalau kita lihat bentuk candlenya saja, signifikan mana yang lebih signifikan? Apakah down, apakah up? Kalau kita lihat dari sini, up dong. Betul kan? Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini harga candle biru atau candle naik cenderung besar-besar. Betul kan? Kalau candle turunnya, dia kecil-kecil nih. Kecil-kecil. Ini cuma satu. Ini juga masih, tapi masih dalam searah sejajar sideways. Ini adalah area demand besar sebetulnya. Kalau rekan-rekan tahu, ini adalah area zona demand besarnya ini. Harga ini cenderung dia set buy di sini. Dan ini adalah harga yang menentukan harga keluar dari balance. Untuk SAU ini ke SAU, ini zona ini masih press. Oke, masih belum ketembus. Jadi untuk saat ini harga masih dalam keadaan di area buyer di sini. Kita tinggal tunggu buyernya saja. Jika tadi sudah saya jelaskan kan, selama harga ini belum ke break, kita masih fokus zone buy. Selama ini. Karena penentuannya harga ini terlock atau terkunci di dua zona yang supply dan demand. Harga ini sekarang sudah di bawah. Oke, kita mau buy juga harga belum sampai sini. Kalau mau buy nanti ketika turun bisa buy di sini. Oke, kalau di H1 ya. Beda lagi kalau nanti di M15. Karena di semua TF bisa kita ada area supply ataupun demandnya sama. Kalau di M15 kita sudah bisa melihat bahwa di sini ini adalah rally bistro. Berarti kan ini adalah base terakhir dari penurunan ini, betul ya? Harga sedang turun dan dia punya area base terakhir di sini. Dan base terakhir ini sudah di break dengan signifikan up. Sebelum break dia meninggalkan area zona demand yaitu di sini. Ini momen untuk buy di area sini kawan-kawan. Kita tunggu aja di sini ketika harga retrace di sini, buy aja dengan target minimal area sini. Oke. Beda lah, apakah harga sampai dulu sini atau kalau misalkan harga nanti besok, kalau harga bisa sampai break ini duluan dan belum sampai sini, dia akan retest dulu jauh, biasanya sampai sini baru dia akan up kembali jauh. Ini kalau break yang ini, oke, kalau break ini. Gitu. Ya. Jadi untuk saat ini kita punya signal hanya sebatas ini sama sini. Kenapa? Ini ketika kita mau buy di sini dengan alasan ada base yang sudah ke break yang ini. Oke, ingat yang tadi pertama ketika dalam penurunan dia punya base terakhir, dia the break. Ini adalah signal awal ketika break ini. Ini ada signal awal. Kita akan cari base terdekat. Bisa base-nya di sini ataupun di sini. Ternyata base-nya ada di area sini. Ya udah ke sini. Yang terdekat, base yang terdekat di area sini. Kalau kita baca dengan structure market, kita juga sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah lower low. Dan ini adalah base-nya.
Ingat, kemarin di structure market saya sudah menggambarkan ada base, ada structure. Oke, nah sekarang kita belajar base-nya. Kemarin kita belajar structure-nya, high low-nya. Kita sudah lihat di sini, Mbak, bahwa di sini kita, base dan structure-nya sudah kelihatan jelas. Untuk menentukan zona yang tadi, apakah shadow-shadownya itu masuk dalam kategori zona juga? Betul. Oke, siap. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyain juga, yang banyaknya ini. Oke, yang namanya zona itu adalah kita garis untuk menggaris zona atau menentukan zona high dan low-nya, kita dari shadow to shadow. Oh, oke, siap-siap. Oke, ini adalah shadow, berarti kita dari ujung shadow sampai ke shadow. Ini adalah zonanya. Dari sini, ini adalah zona. Dan ini juga dari zona ini, dari low ini sampai low yang terakhirnya mana kalau kita lihat, berarti candle yang ini. Ini. Oke. Jadi zona ya, zona ke zona. Zona ke zona. Nah, untuk zona ke zona, maksudnya shadow to shadow itu udah masuk dalam kategori zona. Karena kalau kita bodinya, kita kan untuk mencari hinggapnya nanti kita nggak tahu, atau mencari breaknya. Karena break aja dengan shadow kan sudah dikatakan dengan break. Jadi ya kita wajib dengan shadow. Jadi shadow ini adalah harga tertinggi dan harga rendah dari sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah sampai area sini. Kemungkinan harga akan di sini. Zona ini zona, ini sudah beberapa kali dicoba. Pertama yaitu dia sudah dites satu di sini, betul? Kalau setelah dia ngambil zona yang ini, kemudian dia break lagi sini, dia bikin zona baru di sini, tapi zona ini sudah diambil sama sini. Jadi ini adalah dari atas sampai sini, ini sudah tidak ada zona yang press. Yang press adanya hanya demand di area sini. Jadi kita bisa ambil buy aja nanti di sini. Risknya di mana, Bang? Risknya adalah cukup di zona ini aja. Jadi kita bisa terukur kalau misalnya kita buy di sini, kita hanya risknya hanya sekitar 16 pip, tapi targetnya sekitar 40 pip. Itu adalah risk reward yang bisa kita capai. Oh, okay. Apakah SL itu wajib? Itu, Mister. Kalau dana kecil wajib. Kalau dana besar boleh, dengan lot yang kecil boleh, kita tinggal cari averaging di zona-zona yang lainnya. Tapi saya menyarankan pakai SL untuk meminimalis sebuah risiko. Contohnya gini, ini adalah ada engulfing, ini adalah zona supply. Oke. Kalau kita buy di area zona supply yang ini, ketika harga datang kembali ke sini, kita buy di sini, risknya adalah di area sini. Oke. Nah, coba kalau kita hitung apakah bisa sampai 1:2, kita cek kalau kita buy di area sini, candle yang ini, risknya sampai sini sekitar 30 pip risknya. Minimal 1:2, 160 berarti di sini. Ini sudah 1:2. Clear posisi sampai sini. Risknya 30, targetnya 60. Jadi 1:2. Itu. Cari minimal 1:2. Nah, kalau di sini, ini berapa? Ini zonanya, misalkan ini zonanya berapa nih? Ini zonanya dari sini ke sini. Dari sini ke sini, ini zonanya sekitar 20 pip, berarti targetnya kalau 1:2 berarti minimal 40 pip target. Berarti sampai sini cukup. Kalau nanti harga sampai sini, ini bisa di sini. Nanti kita sell di sini, SN-nya di sini, targetnya minimal 1:2. Oke. Untuk mengenai TF, untuk konsep supply demand ini, semua time frame ini ada zona supply demand-nya. Jadi tergantung, beda lagi nanti kalau mengarah ke top down analysis.
Jadi kalau untuk hanya sekedar mencari area supply ataupun demand cukup maksudnya tidak ada time frame yang apa namanya perlu kita perhatikan, misalkan H4K, H1K, mana yang baik, semua baik selama itu ada zona yang best. Tergantung tab kecil ya pasti targetnya kecil, target tab besar pasti targetnya besar. Itu aja. Nah, untuk saat ini kita belajar basic dari supply demand, yaitu di semua time frame itu bisa kita gunakan sesuai arah market itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di gold ini dari structure marketnya kita sudah bisa lihat high, low ini ke break. Kalau harga ini area ini belum di break, ketika harga ini mau up karena dia punya low yang terakhir di break di sini. Oke, ini adalah ciri-ciri harga akan turun di ketika structure yang baru atau high, low, high, higher high dan punya lower low, ini adalah signal awal harga akan kembali. Selama harga ini belum break sini, jadi setidaknya ketika harga sudah bikin lower low, dari kenaikan dia bikin lower low, untuk naik sendiri dia harus melewati ini dulu. Jadi kita lebih memilih zona sell saja. Di mana memilihnya? Di area supply ataupun demand-nya itu di area sini. Dia punya structure baru. Ini adalah structure baru. Tolong di ini ya, nanti videonya kemarin. Nah, ini adalah high, low, higher high, lower low, high, lower low lagi di sini. Udah jelas strukturnya sudah terbentuk. Nah, kalau di ini juga bisa ini kalau zona yang besarnya. Tapi kalau zona kecilnya kita bisa lihat di sini adalah ini. Jadi kalau untuk target besarnya minimal yang tadi saya jelaskan, kalau ini bisa di break, ini kan high, betul ya? Ini adalah low, high, lower low. Jadi kalau harga ini dia bisa merespon area sini dan kemudian dia mampu break yang ini, udah dia strukturnya akan ngebentuk lagi sampai area sini, minimal inilah. Jadi dunia trading itu orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Hanya itu aja mindsetnya. Selama orang bisa berarti kita pasti bisa, gitu. Jadi yang sudah punya basicnya tinggal ikutin aja dulu alurnya. Yang belum sama sekali punya basicnya, simak dengan baik-baik, nanti akan paham. Karena ini adalah konsep ini adalah teknik sebuah supply demand adalah teknik banker atau teknik strategi para big trader ini adalah di supply demand. Mungkin kita sudahi dulu ya rekan-rekan untuk malam ini. Silakan Pak Wardi untuk menutup Zoom kita ini. Untuk di malam ini kita akan jumpa lagi di minggu depan. Baik, terima kasih kepada Pak Suyanto atas penjelasan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.